Puji Tuhan saudara sekalian, kita sama-sama belajar lagi firman Tuhan hari ini. Saya punya teman, ya di dalam lockdown ini 2 bulan, dia katakan di grupnya kita ya, grup SMA gitu loh. Dia bilang sesudah lockdown 2 bulan, saya merasakan hidup saya ini begitu beruntung bahwa saya masih bisa bangun setiap pagi. Luar biasa saya dengar sedikit kesaksian tentang teman saya ini, bahwa dia baru sungguh appreciate setiap pagi dia masih bisa bangun dan dalam keadaan sehat. Nah, ini semuanya adalah apa? Anugerah Tuhan dan berkat Tuhan dan pelindungan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Iya bukan? Ya. Dan marilah kita setiap pagi belajar firman Tuhan dan terima firman Tuhan ya. Kita sama-sama mau terus diskusi dan menggali firman Tuhan yang tentang nubuatnya tentang Tuhan Yesus. Ya, di Yesaya 53 ayat 4 sampai 12 ini panjang sekali. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia dilemukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh biru-birunya kita menjadi sembuh. Nah, inilah nubuat tentang Yesus. Di Matius dikatakan 8 ayat ke-17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Setiap orang yang pergi mencari dukun, mencari guru, mencari sesegalanya untuk mau supaya nasib mereka itu dirubah. Dari yang jahat, yang malapetaka menjadi yang baik. Dari yang tidak enak menjadi enak, dari yang tidak bagus menjadi baik gitu loh. Tetapi nubuat tentang Tuhan Yesus itu begitu luar biasa, bahwa di sini menjelaskan bahwa tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia bukan nikmati kehidupan. Dia datang ke dunia ini untuk menanggung kita punya gelisah, untuk memikul kelemahan kita, untuk menanggung penyakit kita. Karena itu patutlah kita sadar bahwa cinta Yesus itu terhadap kita itu begitu dahsyat. Tidak ada satu orang pun yang mau menggantikan kita untuk sakit, ya bukan? Ada satu cerita lucu banget. Ada satu orang kaya, dia bilang, ya teman baiknya bilang, dia orang lagi bercanda, you punya uang, you bisa suruh karyawan you pergi beli sayur, ya jaga rumah kamu, dan kemana saja, ya dia orang akan taat dan lakukan apa yang Anda sampaikan dan perintah. Tetapi ada satu hal, tidak ada satu orang pun yang mau ataupun bisa menggantikan engkau untuk sakit. Well, sungguh berarti sepatah dari orang Chinese mengatakan, 有钱万事通, ada uang semuanya lancar. Tapi nggak bisa lancar. Ada uang, kalau penyakit datang, semuanya nggak lancar. Bahwa tidak ada satu orang pun yang mau terima uang kamu, bayar dia 5M, tolong sakit buat saya dong, nggak bisa. Tapi ada satu orang yang begitu cinta sama kita, dan dialah Tuhan Yesus. Sebelum dia lahir pun, sudah dinubuat apa yang akan terjadi dalam kehidupan dia, dan dia tetap datang. Dan dia seperti domba yang tidak ada kekuatan dan diserahkan untuk menggantikan saudara dan saya mati di kayu salib. Menanggung semuanya gelisah kita. Jadi kalau ada orang bilang, aduh saya kepahitan terhadap si Anu, aduh saya mempunyai masalah loh. Tidak ada satu orang pun yang mempunyai kepahitan dan masalah lebih besar daripada apa yang Yesus ngalamin di kayu salib di dalam kehidupan dia. Dan pujilah nama Tuhan, saudara sekalian,
Inilah Tuhan kita yang begitu dahsyat dan luar biasa. Dia begitu mencintai kita. Aku suka sekali dengan kata unconditional love. Unconditional love itu artinya bahwa cinta yang tidak ada maunya. Unconditional, tidak ada tuntutan. Oke, banyak orang yang baik sama seseorang karena dia membalas budi. Dia baik karena dia mempunyai tujuan. Dia baik karena dia mempunyai motivasi. Tuhan Yesus, dia baik terhadap kita. Dia cinta pada kita. Dia mengasihi kita. Tidak ada motivasi, tidak ada tujuan. Purely adalah dia mengasihi kita. Saudara sekalian, Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Ya, Tuhan Yesus, dia adalah satu-satunya yang rela mengatakan, "Hai anakku, aku menggantikan pelanggaran kamu. Segala dosa kamu, kesalahan kamu, aku yang tanggung." Di Roma 4 ayat 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Inilah Yesus kita yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Ada orang bilang, "Pak Pendeta, saya nggak membunuh. Ngapain saya ke gereja? Saya tidak membohongi orang. Ngapain saya bertobat?" Well, bertobat dan pembunuh, bukan orang yang membunuh baru orang dosa. Pikiran kita yang tidak benar, tingkah laku kita menyakitin hati orang, itu sudah dosa. Dan Yesus menanggung segala pelanggaran kita. Dan dia merubah kita. Sesudah kita memiliki Yesus dalam kehidupan kita, aneh sekali, sifat kita dirubah, pola hidup kita dirubah, pikiran kita dirubah, hobi kita dirubah. Kenapa? Karena dia telah menanggung segala pelanggaran kita dan merubah menjadi pengharapan dan menjadi kebaikan. Satu ayat lagi yang begitu luar biasa, di 1 Korintus 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah aku terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Sekali lagi, nubuat di Yesaya mengatakan bahwa dia datang untuk mati karena dosa-dosa kita. Ya, saya pernah lihat orang itu dosanya itu suka bohong, dia selingkuh, dia tidak tulus dengan istrinya. Apa yang terjadi? Dosanya begitu banyak. Tiba-tiba dia terima Yesus. Guess what? Dia menjadi seorang suami yang begitu setia terhadap istrinya. Dan dia minta maaf kepada istrinya. Dan dia injak-injak dosa dia. Akhirnya dia tinggalkan semuanya duniawi. Dan dia hidup buat Tuhan Yesus. Dan melayani Tuhan Yesus sampai dia dipanggil Tuhan. Hari ini tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikan kita untuk menanggung dosa kita. Tidak ada satu orang pun yang bisa mau menggantikan kita karena kita sakit, karena kita sedih. Nggak ada. Tapi Yesus, dia datang dan dia mengatakan, "Engkau adalah sahabatku. Aku akan membantu engkau, bersama engkau menghadapi kehidupan Anda." Nubuat Tuhan Yesus di Perjanjian Lama dan digenapkan di Perjanjian Baru berapa ratus tahun. Itu adalah untuk memastikan dan meyakinkan kita, orang yang percaya pada Tuhan. Tuhan Yesus yang kita sembah itu, dia adalah Tuhan yang ada, yang dahsyat. Dan dia cinta dan mengasihi kita. God bless you. Ya, supaya marilah kita lebih semangat cinta Tuhan, percaya pada dia. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Engkau. Berkatilah kami Tuhan. Kami belajar tentang apa yang terjadi, tentang nubuat Engkau sebelum Engkau datang ke dunia ini. Tuhan, Engkau begitu baik Tuhan. Engkau menderita demi kami, yang menggantikan kami Tuhan. Semuanya ini adalah kasih sayang Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak Engkau. Pakailah kami untuk memuliakan nama Engkau. Bentuklah kami Tuhan, supaya kami semuanya bisa menjadi terang dunia ini. Di dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa, dan kami tidak lupa berdoa untuk pemimpin dan bangsa negara kami ini, supaya Tuhan Engkau bantu kami melewati pandemi corona ini. Dan kami pasti percaya dan pasti kita akan menang di dalam nama Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan.